bersiap. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan SIT Ar-Ruhul Jadid Jombang, Senin 11 November 2024 siap dimulai. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap, dan Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. pada pemimpin upacara, hormat, dan tegak, dan Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. kepada pembina upacara, hormat, dan tegak, dan Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. pahlawan siap dimulai. Lanjutkan. Tilawatul Quran. أعوذ
الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pahlawan yang telah gugur medali kita mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar pelajar SIT dan diikuti oleh seluruh siswa. Ikrar pelajar SIT. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, pelajar SIT berjanji. 1. Taat kepada Allah dan Rasulnya. 2. Berbakti kepada kedua orang tua dan guru. 3. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. 4. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. 5. Menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. 6. Bersikap mandiri, santun dan berakhlak mulia. 7. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak-bapak, ibu-ibu, pembina sekolah SD, SMP Islam terpadu yang sangat saya banggakan, cucu saya, anak saya, calon-calon generasi muda yang bermutu baik, yang berprestasi, calon pemimpin bangsa masa depan yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka ikut memperingati
hari Sumpah Pemuda tanggal 10 November tahun 1924 dengan keadaan sehat dan bahagia. Allahumma selawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan, contoh, ilmu untuk kita sebagai umat Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang batil dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini saya diundang dari yayasan untuk memimpin upacara dalam rangka 10 November Hari Pahlawan. Pada dasarnya Hari Pahlawan yang setiap tahun kita peringati bersama agar tidak menimbulkan pertanyaan kepada peserta upacara atau ibu-ibu pembina hari ini, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang mengapa dan mengapa terjadi. Yang pertama, mengapa menjadi Hari Pahlawan, kemudian diperingati setiap tahun. Kemudian yang kedua, mengapa terjadi perang 10 November sehingga menjadi nama Hari Pahlawan. Baik, Bapak-bapak sekalian dan cucuku semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan yang saya banggakan. Pertama adalah pada saat 10 November tahun 1945 telah terjadi perang besar setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun berapa? Tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, sudah tidak ada lagi sebutan Hindia Belanda. Tidak ada lagi sebutan-sebutan masa lalu. Yang ada adalah Indonesia merdeka. Indonesia. Berarti pada saat itu Indonesia sudah punya struktur organisasi pemerintahan. Selanjutnya, telah terjadilah perang besar pada tanggal 10 November. Perang besar mengakibatkan korban yang cukup besar pada saat itu, sehingga terjadilah berkepanjangan peperangan sampai pada akhirnya agresi ke-1 ke-2. Disinilah akan saya sampaikan mengapa 10 November dijadikan hari 10 November hari Pahlawan. Hari Pahlawan disahkan sejak tahun 1959 dengan nomor keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Di situ bunyinya adalah 10 November dinyatakan sebagai Hari Pahlawan. Padahal yang perang itu bukan hanya di Surabaya saja, bukan. Pada waktu itu ada yang Bandung, Jogja, di kota-kota mana, semua perang. Tetapi mengapa
di Surabaya. Selanjutnya sama pemerintah diberikan sebutan 10 November Hari Pahlawan. Tadi saya sampaikan bahwa karena 10 November ini berdasarkan Pres Presiden nomor 316 tahun 1959. Dengan demikian sampai nanti cucuku nanti para guru pembina yang lain bisa menyampaikan apabila ada pertanyaan. Kenapa Bandung Lautan Api tidak disebut Hari Pahlawan? Kan dia. Kenapa di Jogja, Solo, Perang tidak dikatakan Hari Pahlawan? Jadi yang perlu pendengar ketahui, sejak 17 Agustus tahun 1945 merdeka, barulah perang terbuka antar negara, bukan antar kelompok, antar negara. Dengan demikian, maka pemerintah pada saat itu menyimpulkan bahwa 10 November patut dan layak dijadikan Hari Pahlawan yang sampai saat ini dilestarikan, diperingati seperti itu. Oke ya, ini mengapa? Selanjutnya yang kedua. Yang kedua, mengapa terjadi pertempuran hebat di Surabaya selama hampir 3 minggu? Selama hampir 3 minggu berperangan hebat di Surabaya dan sekitarnya. Karena pada saat itu, ingat, karena pada saat itu Inggris dan sekutunya kembali ke Indonesia, mendarat di Surabaya dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Pada tanggal 25 Oktober, bayangkan, pada tanggal 25 Oktober Inggris beserta sekutunya adalah mendarat di Surabaya. Langsung dia menempati pos-pos yang sudah disiapkan sebelumnya. Ingat bahwa pada waktu itu Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah punya tentara, Indonesia sudah punya menteri, Indonesia sudah punya presiden, wakil presiden. Berarti Inggris dan sekutunya itu sengaja untuk comeback, kembali secara tidak langsung. Walaupun dalam perjanjiannya, ingat, kedatangan tentara Inggris dan sekutunya itu satu, ingin merampas senjata milik Jepang, padahal Jepang sudah kalah. Jepang sudah kalah, akan merampas. Yang keduanya, sekutu melarang tentara Indonesia menyerang kepada sekutu-sekutu yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Yang ketiga adalah adanya perundingan para tokoh-tokoh pada saat itu. Yang keempat, mengamankan pertukaran tawanan antara tawanan Belanda dengan Indonesia pada saat itu. Ingat kembali bahwa pada saat itu kita sudah merdeka. Saya ulangi lagi, pada waktu itu kita sudah merdeka. Dengan ajakan, dengan konsep, dengan rencana para sekutu pada waktu itu tidak diterima oleh pemuda-pemuda Surabaya dan seluruh ormas-ormas keagamaan, organisasi pemuda
tidak setuju. Dengan ketidaksetujuan itu dikomporilah, didoronglah sama Bung Tomo, dibakarlah semangatnya sama Bung Tomo, sehingga mengadakan perlawanan yang cukup dahsyat di situ. Jadi disinilah terjadi perang 10 November yang sudah kurang lebih berjalan 3 minggu, memakan korban sampai 16.000 meninggal tentara Indonesia, kemudian 1.600 tentara Inggris mudarnya berbahasa ya meninggal dari kapok ya. Jadi inilah peristiwa singkat mengapa Indonesia memberanikan melawan, padahal pada saat itu Indonesia baru saja merdeka. Agustus, September, Oktober sudah diserang lagi sama sekutu. Dari mana senjata diterima? Nah, dia tak ditanya-tanya apa? Senjata waktu itu yang jelas senjata utama bambu runcing. Yang kedua, pada saat Jepang menduduki Indonesia, terutama di Jawa Timur, membentuk pemuda-pemuda yang disenjatai oleh Jepang, seperti Hero, kemudian ada beberapa organisasi lain itu disenjatai sama Jepang. Maksud dan tujuannya waktu itu kalau sudah dibentuk dikasih senjata bisa membantu Jepang pada saat perang dengan sekutu, kan begitu ceritanya. Tetapi dunia lain cerita. Jepang waktu itu dibom sama Amerika, dibom atom. Dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima itulah berpengaruh, mempunyai kesempatan besar negara Indonesia untuk merdeka. Untuk merdeka. Dengan demikian Amerika ngebom Hiroshima, kemudian gugurlah Jepang bertepuk lutut, lari, kembalilah. Nah, kita merdeka, kembalilah sekutu. Kayaknya mau seakan-akan mau membantu membela Norway. Tidak ada kesempatan, tidak ada waktu sekutu untuk diberi kesempatan. Terlebih lagi dengan matinya Jenderal siapa? Malabi ya? Jenderal Malabi dari Inggris, itu pimpinan terkuat yang memimpin sekutu pada saat mendarat tanggal 25 Oktober. Berhari-hari perang, pada akhirnya pada tanggal 30, perhatikan, pada tanggal 30 Oktober Jenderal mati kena tembak, kena granat di dalam mobilnya. Nah, ini yang mulai marahnya Inggris ini, mulai marahnya sekutu ini. Kedua, di Hotel Yamato, di bawah ada perundingan, di atas pemuda-pemuda Surabaya naik ke atas merobek bendera Belanda, dibuanglah yang warna biru. Tertembak juga pemuda Indonesia yang menurunkan bendera itu. Nah, dari dua kejadian itu, dua peristiwa itu, ya, akhirnya sekutu marah, bertempurlah dengan mati-matian pada saat itu. Indonesia, para pemuda tadi yang dibina Jepang sudah pro sama Indonesia, kita punya senjata, dan itulah sumber senjata yang dipunyai oleh pemuda-pemuda tentara pada saat perang 10 November. Belum lagi kendaraan, ada tank, ada mobil panser dan sebagainya. Pada itu juga tentara sekutu dibantu dengan pesawat tempur yang nembak, yang ngebom, yang tapi pemuda Indonesia, tentara Indonesia pada saat itu tetap semangat. Gugur 1 tambah 10.
gugur 2 tahun 2000 kan gitu semuanya kita. Jadi Bung Tomo terus memberikan semangat. Bung Tomo tetap memberi semangat juang pada para pejuang pada saat itu. Kemudian cerita tentang 10 November. 10 November setelah Jenderal Malabi mati, tewas itu diganti sama Jenderal Erik. Dan Erik juga kebijaksanaannya sudah mengarah ke mengambil alih lagi Indonesia. Disitulah makanya terjadi perang, betul-betul perang yang luar biasa pada saat tanggal 10 itu. Jadi demikian itu tadi kita mengapa terjadi perang besar dan mengapa Indonesia memberikan 10 November sebagai hari pahlawan. Jadi sedikit banyak kita bisa memberikan gambaran mengapa dan mengapanya sudah sedikit terjawab. Seandainya waktu itu, ingat, seandainya waktu itu Sekutu menang merebut Indonesia lagi, apa yang terjadi? Tidak ada sampean mungkin tidak bisa sekarang di sini. Karena kita masih dijajah oleh Belanda, Inggris. Mungkin saya nggak ada di sini pagi ini. Ya. Berarti kita bersyukurlah kepada para pejuang terdahulu yang telah memenangkan peperangan sehingga kita sekarang bisa hidup dengan begini enaknya. Hidupnya enak, tidak ada sepeda listrik ada motor ada. Dulu mancar aja satu rumah itu kadang-kadang satu kampung satu sepeda pancar. Kadang-kadang. Sekarang setiap rumah ada sepeda mini, ada sepeda listrik, ada dan sebagainya. Berarti negara kita sudah sedikit demi sedikit ada peningkatan. Baik, yang ketiga ini rasanya sudah mulai ya semangat dulu ya semangat. Yang ketiga ya bertiga. Jadi kita semangat lagi ya. Sekarang hari pahlawan kemarin apa temanya? Satu, teladani pahlawan. Yang kedua, cintai negeri. Saya ngambil yang kedua saja. Cinta. Kata cinta. Kalau sudah cinta mesti dibela, dijaga, dilestarikan. Percaya tidak? Harus percaya. Contoh saja, cinta monyet. Cinta monyet kita punya uang 5.000 nanti malam kita beli sana cinta monyet. Jadi dimanfaatkan. Baik, bicara tentang cinta. Ada kata cintailah negerimu. Berarti kalau kita sudah mencintai dengan negeri kita, berarti kita sudah berkorban untuk menjaga. Mati pun siap untuk menjaga negeri kita. Cinta, karena cinta negeri kita. Yang kedua, berikutnya lebih banyak aja. Cintailah alma mater kita. Di sini, yang pertama, cintailah Bapak Pembina, Ibu Pembina. Cintailah gedung yang megah ini. Apa penjabaran cinta dengan Ibu Pembina, dengan Bapak Guru, dengan tempat, dengan sesamanya? Tempat ini sudah baik, tempat ini sudah terkenal, tempat ini sudah benar-benar sudah bagus dibanding dengan tempat lain. Jangan coba-coba adik-adik kita yang di sini melukai, menyederai, membuat nama tidak baik terhadap alma mater kita. Satu contoh. Nah ini langsung saja. Ini masa-masa remaja. Masa remaja ini sangat identik dengan
perlakuan remaja yang tidak terkontrol, narkoba. Sempat satu orang di sekolah ini yang kena narkoba. Berarti nama sekolahmu, pembinamu, gurumu yang selama ini berkumpul di sini tercemarkan. Ini namanya cinta. Jangan. Aku ingatkan, jangan sekali-sekali. Kalau kau mau menjadi seorang yang sukses, yang baik, bisa membawa keluarga dengan baik, bisa membawa agama dengan baik, bisa membawa alma matermu dengan baik, jangan coba-coba tinggalkan itu narkoba, tinggalkan itu perjudian, tinggalkan itu perkelahian. Perhatikan, sehingga sekolahmu tetap mendapat nama yang baik. Kalau nama sekolah baik, hari ini, tahun ini 900 masuk, tahun depan bisa 2000 masuk. Ya, begitu. Karena apa? Aku bilang begitu. Karena banyak sekolah di Jombang yang tidak mendapatkan siswa. Tanda tanya, mengapa? Ya, yang tahu ya, para pembina, begitu ya. Nah, kalau di sini kami begitu berlimpah, ya, kita bersyukur, ya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, singkat cerita yang jelas. Apa yang saya sampaikan tadi tidak jauh menyimpang dengan fakta yang sebenarnya. Saya ulangi, apa yang saya sampaikan tadi, mengapa dan mengapa sudah aku sampaikan, tidak jauh menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang bagus, Pak Kapi, begitulah ceritanya ya. Mohon maaf ya. Oh ya, tak kenal maka tak sayang. Itu ya. Saya kesini sudah ketiga kalinya. Pernah kita ketemu di TNT. Ya, pernah. Nama saya dulu waktu tahun 7, tahun 51 itu kaji. Begitu urus zaman saat itu ya Pak, berubah jadi kaji. Itu ya. Yang Pak kalau dulu itu sudah yang ini aja lah bahasanya begitu. Waktu saya diminta kafi jadi kafi, ya udah. Kalau kita ngurus lagi, potong tumpeng lagi, ya sudah kita syukuri. Ya, nama singkat Kendal Ambon Pati Kirian. Ya, usia hampir 74, pengalaman tugas tahun 73-74 saya berada di perbatasan Palestina, Israel. Itu tahun 73-74, 11 bulan. Luar biasa. Ini yang menandakan bahwa sangat cinta sama saya. Yang kedua, saya pernah tugas di Timur tahun 75. Ya. Kemudian 79 saya tugas lagi ke Timur lagi. Yang kedua. Jadi bukan lagi Pak Kapi, Mbak Kapi sekarang dia punya gelar 2 veteran. Yang satu veteran perdamaian dunia, yang kedua veteran Seroja Timur. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya. Anak 4. Cucu baru 14. Ya, ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang baru TK, ada yang SD. Dengan demikian, saya sendiri merasa bersyukur. Ya, karena apa? Teman seperjuanganku sudah banyak yang meninggal. Nah, saya masih bisa tenis. Nah,
ini ada keponakan, tempat keponakan ini. Ini bapaknya juga berjuang. Bapaknya berjuang, saudara kita. Ya. Baik, sekarang itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Menyanyikan lagu gugur bunga. Ada apa enggak? Enggak dari mana ya? Sudah dikirim saja. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, bersihkanlah dosa kami, bersihkanlah dosa kami, bersihkanlah ibu kami, serta dosa pahlawan bangsa yang kami berikan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah rasa kasih sayang dan kasih pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu kami dan umat kami. Ya Allah yang Maha Bertuhan, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, keimanan, dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat bagi berkah, serta selamatkanlah kami semua dari bahaya dan hidayah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan kabulkan ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Sudah. Ayo baris, ayo persiapan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Pembina upacara dan Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara.
Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pasukan diistirahatkan.